Upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 16 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Kelas 10, kelas 9, kelas 8, kelas 7. Siap. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan kelas 10 siap melaksanakan upacara. Kelas 8 siap. Kelas 7 siap. Laporan selesai. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara Senin tanggal 16 Zulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Para asatidzah yang saya cintai dan saya muliakan, para santri-santri sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, para penuntut ilmu agama di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 16 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengadakan upacara Senin, dan ini adalah upacara Senin terakhir pada tahun ajaran ini, tahun ajaran 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, al-asatidzah wa talabah, para kaum muslimin, para ustadz,
para santri yang saya cintai karena Allah, afanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pekan yang akan datang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para santri sekalian akan memasuki penilaian akhir tahun ajaran. Penilaian yang merupakan inti dari pembelajaran, pendidikan dan pengajaran para santri di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan selama tahun ajaran, 1 tahun ajaran ini. Jangan pernah menganggap bahwasanya penilaian akhir tahun ajaran ini adalah hal yang biasa, atau menganggap bahwa penilaian akhir tahun ajaran ini adalah bukan sesuatu yang paling utama, karena yang penting nanti kelak ketika keluar dari pesantren Intan Ilmu. Jangan pernah beranggap demikian, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok hari. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Tetapi yang nyata pada diri kita saat ini sebagai santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bahwa saya akan menghadapi beberapa hari lagi penilaian akhir tahun ajaran. Dan ini adalah puncak penilaian. Ini adalah puncak pencapaian kalian, wahai para santri-santri sekalian. 1 tahun kalian diajari, dididik di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan tentang uluwul himmah, tekad yang kuat, semangat yang bulat, cita yang tinggi yang wajib ada di dalam diri seorang muslim. Dan ini adalah tuntunan syariat Islam, bahwa seorang muslim wajib memiliki uluwul himmah, tekad yang kuat, semangat yang bulat, cita-cita yang tinggi. Seorang muslim diharamkan untuk memiliki tekad yang lemah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Kita dididik oleh Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan contoh dari para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahum, agar mempunyai ulul himmah, mempunyai tekad yang tinggi, semangat yang bulat, cita-cita yang tinggi untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat.
pantang untuk lemah, pantang untuk menyerah, pantang untuk kalah sebelum berperang, pantang untuk lemah. Coba perhatikan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam banyak ayat hadis mereka sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal? Islam apakah yang paling utama? Selalu di dalam benak mereka adalah yang paling utama, yang paling dicintai. Ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Bukan yang paling lemah, bukan yang paling rendah, bukan yang paling tingkatan derajatnya paling rendah. Tetapi mereka senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama? Semestinya hal itu harus menancap di dalam kalbu kita, para penuntut ilmu agama. Harus mempunyai ulul himmah, kemauan yang kuat, cita-cita yang tinggi, semangat yang bulat untuk menjadi yang terbaik saat belajar nyantri di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan tidak ada yang mustahil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Uqashah bin Mihsan radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 70.000 dari umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Beliau langsung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk daripada 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini menunjukkan ulul himmah, tekad yang kuat, semangat yang bulat, cita-cita yang tinggi. Kemudian begitu juga Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, ketika memiliki kesempatan, dan kesempatan tidak berulang, kesempatan tidak berulang, penilaian akhir tahun ajaran ini pada tahun ajaran ini tidak akan pernah berulang. Punyalah cita-cita yang tinggi agar menjadi yang terbaik di antara kalian seluruhnya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ketika diminta oleh Rasulullah SAW, "Sal, mintalah, berdoalah," sebagai pemuliaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atas jasanya. Maka beliau meminta yang paling tinggi, menunjukkan kepada ulul himmah, tekad yang tinggi, yang kuat, cita-cita yang tinggi. Beliau berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon kepada engkau agar aku bisa menjadi temanmu, menemanimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam surga yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kita, kalau minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, menunjukkan kepada ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Idza sa'altumuh fas'aluhul firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Yang artinya, jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi,
yang paling pertengahan, paling megah. Ini menunjukkan kepada tuntunan dan tuntutan agar seorang muslim mempunyai ulul himmah, tekad yang kuat, semangat yang bulat, cita-cita yang tinggi untuk menjadi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, lihat di situ pakai sighatut tafdhil. Yang paling mulia, karim, akram, di antara kalian adalah yang paling bertakwa, menjadi yang mempunyai ulul himmah, tekad yang kuat, semangat yang bulat, cita-cita yang tinggi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khairun nas ba'da ar-rusul wal anbiya alaihimus salatu wassalam. Bagaimana beliau memiliki tekad yang tinggi, ulul himmah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal min ahadin yud'a min tilkal abwabi kulliha?" Wahai Rasulullah, pintu surga ada 8. Apakah ada seseorang yang bisa dipanggil dari seluruh pintu tersebut? Kita tahu pintu-pintu surga sesuai dengan amal saleh masing-masing. Ada pintu Ar-Rayyan untuk orang yang ahli puasa, ada pintu sedekah, ada pintu zakat, ada pintu dan yang lain-lainnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, apakah ada seseorang, lihat, menunjukkan kepada ulul himmah, bukan hanya satu pintu saja. Saya tidak ingin hanya masuk ke dalam pintu penghafal Quran saja. Apakah seseorang bisa masuk dari seluruh pintu yang 8 tersebut sekehendak dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa arju an yakuna minhum." Iya. Dan aku berharap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk orang yang masuk dari seluruh pintu-pintu surga tersebut. Lihat ulul himmah, lihat tekad yang kuat, lihat semangat yang bulat, cita-cita yang tinggi menjadi seorang muslim. Lalu apa kiat agar kita hilang lemah, hilang malas di hari-hari yang sangat diperlukan kesemangatan dan tekad yang bulat? Yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua taufik, semua petunjuk hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yaf'alu bid-du'a ma la yaf'alu bighairi. Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu akibat doa dengan tidak melakukan sesuatu yang bukan karena doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memberi petunjuk agar kita mempunyai ulul himmah, tekad yang kuat, semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, al-asatidzah wa talabah, para santri sekalian, para ustadz yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, agar kita mempunyai ulul himmah, harus berusaha. Yang ingin hafal harus menghafal. Yang ingin paham harus berusaha memahami. Bertanya harus berusaha. Ada kisah menarik, dan memang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kisah-kisah dari para salafus saleh, para ulama,
menggugah kita untuk tetap terus semangat, mempunyai tekad yang kuat, semangat yang bulat, cita-cita yang tinggi. Ada kisah pada abad keempat Hijriyah, Muhammad bin Ali Al-Aslami rahimahullah, beliau bercerita, aku bangun waktu sahur agar aku bisa menyetor Al-Quran. Bangun waktu sahur berarti sebelum subuh, agar aku bisa menyetor Al-Quran lebih pertama dibandingkan yang lainnya. Kepada syekhnya Ibnul Akhram, seorang ulama Islam abad keempat Hijriyah. Kemudian ketika beliau bangun waktu sahur, beliau ingin pergi ke tempat syekhnya, ternyata sudah ada sebelum beliau 30 orang yang mengantri. Ini menunjukkan bahwa jika ingin lebih dari yang lain, harus meluangkan waktu, harus berusaha lebih daripada yang lain, harus berjuang lebih daripada yang lain. Jika ingin mendapatkan nilai yang tertinggi, maka mempunyai tekad yang kuat, harus berjuang, harus tidak lemah, harus tidak boleh biasa-biasa saja, harus lebih daripada yang lain. Maka saya nasihatkan kepada divisi pengasuhan santri agar di hari-hari yang penuh dengan perjuangan ini, penilaian akhir tahun ajaran, jika ada santri yang ingin meluangkan lebih waktunya, tidur lebih malam, bangun lebih pagi, maka diperbolehkan, asalkan benar-benar menggunakan waktunya. Ada sebagian orang yang tidak mengetahui kapasitas dirinya, sudah sulit menghafal, kemudian ingin enak saja, tidak meluangkan waktu, tidak mau berjuang. Maka hati-hati dengan orang seperti ini, hati-hati dengan sifat yang seperti ini. Harus berjuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Ingat baik-baik wahai santri sekalian, sebesar usahamu, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah jika engkau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir ayat Allah berfirman, "Innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya Allah senantiasa selalu benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan bukan hanya sekedar belajar pada waktunya, tetapi menambah waktu. Ihsan bukan hanya sekedar menghafal sesuai dengan waktunya, tetapi menambah waktu untuk lebih dihafal lagi. Harus berjuang. Sebagaimana Muhammad bin Ali Al-Aslami berjuang, itu pun ternyata ada yang lebih dulu dari saya. 30 orang di waktu sahur. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan teman-teman yang lemah. Hati-hati dengan geng-geng yang benar-benar merusak semangat untuk belajar di hari-hari ini. Hati-hati, jauhi. Jangan sampai nanti menyesal di akhirat. Yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani. Alangkah celakanya aku kalau seandainya saja dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Dan almar'u ala dini khalilih. Seseorang akan sesuai dengan kebiasaan kawannya. Saya mengetahui apa kebiasaan si fulan, dengan siapa dia berteman. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Itu adalah nasihat di upacara Senin terakhir 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah
untuk menghadapi penilaian akhir tahun ajaran 1444 Hijriah. Semoga nasihat tersebut masuk ke dalam relung-relung hati. Semoga nasihat tersebut benar-benar bisa diamalkan dengan berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bapak, upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Asatizah dan karyawan diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, balik kanan bebas. Jalan.